Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang desain di dalam Photoshop, apa yang mau kita buat dan apa yang mau kita lakukan. Silakan boleh dicek untuk video pembelajaran kali ini. Oke. Nah, langsung aja untuk video pembelajarannya. Di sini kita akan coba membuat sebuah objek yang teman-teman sudah lihat sekarang. Kita akan membuat seolah-olah objek ular ini nanti berada di atas kertas. Jadi kita akan buat medianya dia seperti di atas kertas. Nah, bagaimana sih cara membuat seperti itu? Langsung saja kita mulai bagiannya. Nah, yang pertama di sini objek ularnya kita duplikat dulu ya, teman-teman. Caranya kita boleh pilih layer, lalu boleh dipilih new, lalu di sini ada yang namanya layer via copy. Jadi biasa kita gunakan shortcutnya adalah Ctrl J. Oke, nah ini boleh kita ganti namanya menjadi ular. Oke, yang berikutnya untuk layer backgroundnya ini boleh kita hidden aja teman-teman supaya jangan nampak. Oke. Lalu untuk bagian yang berikutnya kita tambahkan sebuah layer baru, kita ganti namanya di sini menjadi kertas. Nah, untuk layer baru ini nanti untuk menampung warna putih. Jadi kan seolah-olah objeknya kan berada dalam kertas, berarti nanti dia menjadi warna putih ya, teman-teman. Maka di sini kita boleh masukkan warna putih ke dalam. Nah, setelah itu kita sudah sediakan semua. Kita mulai di bagian objek ularnya. Kita boleh buat seleksi penuh ya. Cara membuat seleksi penuh sebenarnya lebih gampangnya kita bisa tekan Ctrl A ya. Jadi begitu kita tekan Ctrl A, maka nanti akan ada muncul seleksi penuh ke daerah objeknya. Tapi ingat di sini kita aktif di layer ular ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau mengedit seleksi yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan transform selection. Jadi transform selection itu fungsinya adalah mengedit transform pada seleksi. Bisa memutar, bisa merubah ukuran, bisa mengubah sudut dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini kita boleh atur posisinya karena ini nanti untuk batas kertasnya, teman-teman. Jadi kita atur misalkan di sini deh posisinya. Nah, setelah itu kita atur bagian berikutnya adalah membuat bentuk kertasnya seolah-olah nampak tidur ya. Untuk medianya supaya nampak tidur, maka kita boleh aktifkan distort. Caranya bagaimana? Kita boleh klik kanan aja. Klik kanan, lalu di situ nanti kita cari distort. Jadi salah satu fungsi transform ada yang namanya distort. Fungsinya adalah merubah atau menggeser seleksi berdasarkan titik-titik sudutnya. Di sini kita pakai, lalu kita geser nih titiknya. Ini dia. Ini berada di sini. Lalu ini boleh dideketin aja seperti ini. Jadi nampak dia memang medianya seperti benar-benar tidur ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau sudah boleh di enter untuk menghilangkan efek dari transform selection-nya. Kita boleh langsung tekan enter. Oke. Nah, yang berikutnya setelah kita enter, di sini kan sudah muncul nih posisi seleksi yang sudah kita inginkan. Maka
Kalau sudah, kita boleh pilih di bagian panel layer kita. Di sini ada yang namanya add layer mask, teman-teman. Jadi kita boleh klik langsung add layer mask. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita klik add layer mask, di sini bisa dilihat pada bagian layer objek ular kita akan muncul sebuah layer masking yang baru, di mana langsung muncul situ ada warna hitam dan putih. Yang hitam itu terhidden, yang putih dimunculkan. Benar ya? Masih ingat konsep dari masking? Silakan nanti dicek pembelajaran sebelumnya. Kalau seandainya teman-teman lupa untuk bagaimana sih masking sebenarnya. Nah, setelah itu kita tinggal memanfaatkan fasilitas brush tool nih untuk menampilkan objek yang terhilang ya, objek ularnya. Jangan lupa untuk menampilkan berarti foreground-nya dipilih putih, baru kita munculkan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, boleh di hidden bagian yang tidak kita inginkan tampil. Nah, di sini kita boleh buat ukurannya menjadi ukurannya besar ya teman-teman ya, zoom. Oke, kita boleh zoom supaya apa? Supaya nanti nampak area yang mana sih sebenarnya mau dihapus, mana yang tidak. Jadi lebih gampang ya. Ini kan nampak ya. Jadi lebih enak kita untuk menghapusnya, teman-teman. Jangan lupa pastikan kita aktif pada layer masking ular. Ingat ya, layer masking bukan layer objek. Ini layer masking yang di sebelah kanan ini. Nah, ini kita hapus. Oke, ini boleh dihapus. Jadi untuk menghapus ini benar-benar teman-teman harus perhatikan ya, posisinya mana nih yang benar-benar mau dihapus, yang mana yang mau tidak dihapus ya, atau di hidden ya lebih tepatnya. Itu kenapa kita harus menggunakan objeknya itu harus di zoom in atau harus diperbesar seperti ini. Karena kalau kita zoom in seperti ini, dia nampak nih posisi-posisi mana nih yang mau dihapus, mana yang tidak. Ini hati-hati, bisa dikecilkan untuk brushnya ya teman-teman ya. Cara mengecilkan brushnya boleh ditekan buka kurung siku atau tutup kurung siku yang ada di keyboard teman-teman masing-masing. Nah, ini dia untuk hasilnya. Kita sekarang sudah bisa atau sudah berhasil nih membuat objek ularnya memang seolah-olah berada di atas ya. Sekarang kita akan menambahkan sedikit sentuhan lagi
Supaya apa? Supaya nanti nampak memang benar-benar kertasnya itu benar-benar real. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita akan menambahkan yang namanya bayangan ya. Nah, namun dalam hal ini kalau kita menggunakan layer style untuk drop shadow ataupun inner shadow itu memang cukup sulit teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau kita gunakan itu bisa jadi bayangannya malah melebar ke bagian badannya, ke bagian lain dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita buat manual aja teman-teman ya. Untuk bayangannya kita buat manual. Caranya seperti apa? Nah, sebentar ini kita rapikan dulu. Kalau ada yang kurang pas boleh dirapikan. Nah, kalau sudah di sini kita tambahkan sebuah layer baru, kita buat aja sini namanya bayangan. Nah, setelah itu dengan menggunakan warna foreground hitam kita boleh kuas di daerah sini teman-teman. Mulai dari badannya seperti ini. Tak usah tebal kali, nanti kita boleh rapikan. Nanti kita rapikan ya. Nah, ini juga kita buat. Ingat gak apa-apa untuk dianya masih miring-miring dan lain sebagainya nggak masalah, kita nanti bisa rapikan. Oke. Nah, kita sudah buat, sekarang kita rapikan pakai eraser aja langsung. Kita hapus. Nah, kenapa kita tidak menggunakan masking? Karena area hitamnya kan kita nggak butuh sebenarnya, jadi langsung dihapus saja boleh, ya. Nah, jadi kita akan mulai untuk menghapusnya. Ingat teman-teman, untuk menghapusnya juga butuh kehati-hatian ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke, kita boleh masuk terus. Jadi benar-benar harus rapi ya. Pastikan untuk bayangannya jangan tebal kali ya teman-teman ya. Karena nanti setelah ini kita juga akan kurangi opacity-nya biar nanti dia jangan nampak terlalu solid warnanya. Kita lanjut ke bagian samping ini dia. Nah, setelah itu kita tinggal mengurangi opacity dari bayangan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sehingga nampak memang
Objek ularnya memang berada di atas selembar kertas ya. Oke, nah sepertilah untuk video pembelajaran kita untuk konsep pembuatannya. Jadi semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.